Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezekinya dan bahagia ya. Ketemu lagi sama Teh Channel Tuti Suryati. Kali ini saya akan membahas masih di mata pelajaran atau tentang hadis ya, yaitu tentang hadis sahih adalah dasar sumber hukum. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelanjutan dari minggu yang sebelumnya, dari video sebelumnya, yaitu tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas, dan sekarang kita akan bahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas. Semoga apa yang saya di-share ini dapat manfaatnya, dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga amalan-amalan kita yang semakin baik ya di awal tahun 2001 ini ya. Semoga kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman, baik kesehatan kita, rezeki kita, kemudian ibadah kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Oke teman-teman, kita jangan skip ya video ini, tonton terus, kemudian di komen atau like, juga di share ya ke teman-teman atau ke yang lainnya jika merasa bermanfaat ya. Yuk kita tonton videonya. Pembagian hadis berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitas, hadis dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. 1. Hadis sahih. Secara etimologi atau bahasa, kata sahih artinya sehat. Kata ini merupakan antonim atau lawan kata dari kata sakim yang artinya sakit. Bila digunakan untuk menyifati badan, maka makna yang digunakan adalah makna hakiki yang sebenarnya. Seorang perawi disebut adil jika memenuhi kriteria, yaitu muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan juga tidak cacat marwah wibawanya di masyarakat. Perawi yang dobit atau yang dobit adalah orang yang kuat hafalannya sehingga hadis yang dibawa tidak mengalami perubahan. Perawi yang dobitnya ada 2, yaitu A. Dobit karena kekuatan hafalan, B. Dabit karena ketelitian catatan atau yang disebut dabtul kitabah, sedangkan dabit karena kekuatan hafalan disebut dabtus syart. Perawi yang memiliki dabtul kitabah hadisnya bisa diterima jika dia menyampaikannya dengan membaca catatan tanpa sujud, artinya hadis yang diriwayatkan itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dengan jalur lebih terpercaya. Definisi hadis sahih secara konkret baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan, yaitu yang pertama, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya. Kedua, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi. Sedangkan Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih sebagai berikut. 1. Rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. 2. Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sikat dalam arti adil dan dobit. 3. Hadisnya terhindar dari ilat atau cacat dan syad janggal.
Dan keempat yaitu para perawi yang terdekat dalam sanad harus sezaman. Syarat-syarat hadis sahih. Berdasarkan definisi hadis sahih di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih sebagai berikut. A. Sanadnya bersambung. Maksudnya adalah tiap-tiap perawi dari perawi lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya dari sejak awal hingga akhir sanadnya. B. Perawinya bersifat adil. Maksudnya adalah tiap-tiap perawi itu seorang muslim, berstatus mukallaf atau baligh, bukan fasik, dan tidak pula jelek perilakunya. Dalam menilai keadilan seorang periwayat cukup dilakukan dengan teknik sebagai berikut. 1. Keterangan seseorang atau beberapa ulama ahli takdil bahwa seorang itu bersikap adil atau bersifat adil. 2. Ketenaran seseorang bahwa ia bersifat adil seperti Imam 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 3. Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, jumhur ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil. C. Perawinya bersifat dobit. Maksudnya, masing-masing perawinya sempurna daya ingatannya, baik berupa kuat ingatan dalam dada maupun dalam kitab tulisan. Adapun sifat-sifat kedobitan perawi menurut para ulama dapat diketahui melalui 1. Kesaksian para ulama. 2. Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat dari orang lain telah dikenal kedobitannya. D. Tidak syadz. Maksudnya adalah hadis itu benar-benar tidak syadz dalam arti bertentangan atau menyelisihi orang yang kepercayaan dan lainnya. Menurut Asy-Syafi'i, suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung syudzud bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang thiqah, sedang periwayat yang thiqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Artinya, suatu hadis diriwayatkan syudzud. E. Tidak berilat. Maksudnya adalah hadis itu tidak ada cacatnya, dalam arti adanya sebab yang menutup tersembunyi yang dapat menciderai pada kesohihan hadisnya, sementara dobitnya selamat dari cacat. Pembagian hadis sahih. Para ahli hadis membagi hadis sahih kepada dua bagian, yaitu sahih li dzati dan sahih lil ghairi. Perbedaan antara keduanya terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. Para sahih li dzatihi, ingatan perawinya sempurna, sedang para hadis sahih li ghairihi, ingatan perawinya kurang sempurna. A. Hadis sahih li dzatihi. Maksudnya adalah syarat-syarat ilmu tersebut benar-benar telah terbukti adanya. B. Hadis sahih li ghairihi. Maksudnya adalah hadis tersebut tidak terbukti dalam 5 syarat hadis sahih tersebut, baik keseluruhan atau sebagiannya. Kehujahan hadis. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil syara sesuai ijma para ulama hadis dan sebagian ulama usul dan fikih. Kesepakatan ini terjadi dalam soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu. Dari segi persyaratan sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan yang secara berurutan sebagai berikut. A. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. B.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. C. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. D. Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. E. Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Al-Bukhari saja. F. Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja. Baiklah teman-teman, segitu dulu untuk pertemuan kali ini, dan semoga apa yang saya paparkan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk para pendengar dan pengunjung channel saya ini. Semoga diberi kemudahan dalam mencari rezeki dan dalam mencari ilmunya ya, amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas kekurangannya, datangnya dari saya sendiri dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.